Manchester United menang melawan Norwich City dan menurutku ini adalah kemenangan yang beruntung karena MU bermain sangat buruk. Kita bisa lihat kalau kita nonton match fullnya, di mana MU bahkan sulit untuk bikin peluang. Ada perbedaan ketika melawan Crystal Palace dan Norwich. Terlepas dari lawannya, kita jangan ngomongin Norwich atau Crystal Palace-nya dulu. Kita ngomongin MU-nya dulu. Di sini menurutku intensitas pressing MU menurun ketika dibanding melawan Crystal Palace, ya, dimana di sini MU lebih memilih kapan mereka akan melakukan pressing. Mereka nggak selalu nge-pressing seperti saat let's say 30 menit awal ketika melawan Crystal Palace. Di sini MU lebih menunggu di tengah, mereka lebih menutup celah-celah lapangan tengah, ya. Mereka nggak ngepress tim Krul, mereka nggak ngepress center back Norwich, dan ini tentunya berbeda dengan saat melawan Crystal Palace. Aku nggak tahu apakah ini instruksi Rangnick ataupun pemainnya aja yang memilih kapan untuk pressing, karena mungkin ada alasan biar nggak ngos-ngosan ataupun biar di babak kedua tetap bisa fight. Ini aku juga nggak tahu, karena emang untuk melakukan pressing dengan intensitas selama 90 menit itu harus diakui, itu butuh waktu, butuh penyesuaian, butuh stamina yang oke, dan ini mungkin yang belum dipunyai MU belum bisa bermain pressing selama 90 menit seperti Liverpool atau Manchester City gitu, ya, dimana konsentrasi dan stamina sangat dibutuhkan di sini. Tapi itu yang pertama dari segi taktikalnya MU ataupun dari segi pressingnya MU. Dan yang kedua adalah MU seperti kembali ke factory reset, ya, kita bisa bilang seperti itu, dimana MU balik seperti ke zaman Ole, banyak passing sideways, banyak passing back pass, kita bisa bilang seperti itu. Dan ini sangat menurutku bertentangan dengan apa yang Rangnick bilang gitu kan, ketika dia di beberapa press conference itu dia sering menginginkan bola-bola vertikal, yaitu langsung direct ke depan. Tapi ini pemain MU sering sekali melakukan yaitu passing sideways, terutama dari lini belakang, dan ini beberapa kali juga bikin pemain MU melakukan kesalahan gitu. Beberapa kali kehilangan bola di lini belakang sendiri dan terebut oleh pemain Norwich, dan beruntungnya pemain Norwich nggak memberikan finishing yang bagus, dan David De Gea lagi-lagi tampil dengan sangat cemerlang untuk ya sebagai penyelamat ketika ada pemain-pemain yang melakukan kesalahan seperti itu. Dan kemudian mungkin juga ada faktor dari Dean Smith, ya. Dean Smith adalah pelatih yang sekarang menunggangi Norwich, yang mana beberapa bulan lalu dia masih menunggangi Aston Villa, yang mana kita tahu Aston Villa mengalahkan Manchester United kalau nggak salah di Old Trafford waktu itu. Norwich gak tampil seperti pemain tim-tim yang ada di papan bawah klasemen, ya. Dia mencoba keluar, dia mencoba nyari bola, dia mencoba melakukan pressing pada pemain MU, dan itu kelihatan banget MU sering sekali kehilangan bola. MU nggak bisa progresi, passingnya itu nggak bisa progresi ke depan. Performa menurutku di lini belakang untuk secara bertahan cukup bagus pemain-pemain MU secara bertahan, ya, bukan dari segi build up. Lagi-lagi MU, pemain belakang MU nggak tahan pressing, pemain MU nggak tahu gimana caranya keluar dari pressing yang sangat intens dari musuh, dan ini sangat berbahaya ketika melawan tim-tim yang punya kualitas pemain lebih bagus ketimbang Norwich gitu, ya, dimana Norwich sendiri bisa bikin pemain MU melakukan kesalahan, tapi kan mereka buruk dalam hal finishing, dan ini berbahaya jika lawan seperti let's say Liverpool ataupun Manchester City gitu kan, dimana mereka melakukan pressing bisa force pemain MU untuk melakukan kesalahan, dan mereka punya kualitas untuk finishing yang bagus, dan masih banyak PR yang perlu dilakukan oleh Rangnick gitu kan di skuad MU yang sekarang. MU bener-bener main buruk lah istilahnya. Semoga ini bisa diperbaiki ketika lawan Brentford nanti gitu kan.